sendi sakit. Salah satu ya tipsnya saya yang paling mudah itu minum tuh tiap hari. Insya Allah akan hilang itu. Kalau Anda pengen tulang Anda sehat, ini resep nih, saya kasih resepnya. Bagian yang paling menopang dari berat badan kita ini adalah tulang kita sebenarnya, kaki terutama. Jadi kalau ada orang yang mohon maaf badannya besar, entah itu besar karena lemak, mohon maaf gemuk gitu ya, atau besarnya itu karena dia olahraga, jadi badannya itu berisi, itu tulangnya tidak akan berubah, tidak akan berubah. Jadi tulang itu nanti Bapak Ibu sekalian, jamaah sekalian yang menguatkan dia dan yang mengunci dia itu adalah ya ototnya itu, ya kayak misalkan begini nih, ada ototnya di sini, tiap otot itu nanti akan nempel di ujung tulang ini untuk menjadi, kita sebutnya tendo sebenarnya. Urat, kalau orang awam bilangnya urat, tapi bukan urat sebenarnya, tendo. Saya pakai bahasa tendo aja. Jadi tendo itu kan ngumpul di ujung-ujung tulang itu, dibungkus lagi sama Allah dengan daging atau otot lagi. Untuk gerakin apa? Gerakin ini nanti itu di sini. Ini ada tendonya gitu loh. Geraklah dia. Yang merintah siapa? Ini. Gitu. Nah, maka cerita atau bab tentang tulang dan sendi ini tidak lepas, maka urusannya dengan apa? Dengan beban. Beban. Oke, bukan beban lemak, bukan, beban hidup. Banyak betul dipikirin sama dia, banyak betul ya, apa-apa dipikir, ini dipikir, semua dipikir. Akhirnya yang menderita siapa? Tulangnya. Ya, orang mengenalnya dengan rheumatoid arthritis lah, rematik lah, osteoporosis lah. Padahal itu sebenarnya yang terjadi apa? Beban hidup. Gitu. Saya ngomong gini ngasal-ngasal, enggak juga. Dari apa yang saya dapatkan dari pengalaman saya, belajar saya, emang ujung-ujungnya dia beban. Gitu. Beban yang enggak kelar-kelar, enggak diselesaikan. Akhirnya terjadi apa? Yang jadi korban adalah ototnya, tulangnya, sendinya. Tadi saya mikir ini kajian yang datang mungkin pakai tongkat semua, mungkin saya pikir tadi ada beberapa yang datang pakai tongkat, keluar mobil ngeluarin tongkat gitu kan. Tanya aja yang pakai tongkat itu atau yang sakit sendi atau tulangnya, tanya aja, wallah pasti ada yang dipikirin, pasti, nggak mungkin nggak ada, pasti. Nggak, pikiran ini Bapak sekalian bukan, ya hidup memang harus mikir, tapi maksud saya itu pikiran yang terus menerus dia nggak bisa selesaikan dan harusnya diselesaikan. Contoh mungkin mikirin anak di luar kota, mikirin anak lagi di pondok, mikirin suami, dipikirin semua, padahal ngapain dipikirin terus menerus, kan jadi sakit sendiri, ya jadi beban ya tulang dan otot tadi itu ya. Ya makanya dalam hal ini ya, yang tadi saya sampaikan itu berarti apa yang harus pertama kali saya lakukan? Dilepasin dulu tuh pikiran. Pertanyaan berikutnya, caranya gimana? Gitu. Caranya gimana? Ya terserah, Anda punya cara masing-masing. Tapi maksudnya salah satu ya tipsnya saya yang paling mudah itu, cobalah dijadwalin untuk Anda ya, jamaah sekalian tuh punya me time. Mau disenang kan? Dengar kata me time itu senang banget. Dokter, me time saya itu misalkan, misal ada yang ngomong, me time saya itu ngebakso sama temen, misal. Itu kerjain aja lah, nggak usah inget-inget
kalimat Zaidul Akbar bakso itu gimana, nggak usah ingat. Ya, nggak usah ingat. Isu tepungnya, glutennya, macam-macam, penyedapnya, nggak usah diingat dulu. Yang penting bebannya hilang. Itu dulu. Loh, kok saya boleh ngomong begini, atau mungkin kok saya bisa ngomong begini? Ada satu ulama namanya Wahab bin Munabbih. Dia bilang begini, dalam hikmahnya Nabi Daud alaihissalam, dia bilang, tidak tahu sudah pernah saya jelaskan atau belum ini. Dia bilang manusia itu kalau akalnya atau hidupnya itu mau optimal akalnya, maka dia harus bagi waktunya menjadi 4. Kata dia begitu. Kata Wahab bin Munabbih. Jadi keluarga Daud itu disebutkan bahwa salah satu hikmahnya adalah mereka membagi waktunya atau menyarankan waktu itu dibagi menjadi 4. Oke, yang pertama apa? Yang pertama adalah waktu kita bersama Allah, waktu kita bermunajat dengan Allah. Ya, cari waktu itu untuk Anda berdua-duaan dan berkhalwat dengan Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, kata beliau, waktu Anda untuk bermuhasabah. Ini umur sudah 30, umur sudah 40, umur sudah 50, udah kebaikan apa yang dikerjakan, amal apa yang dikerjakan. Muhasabah. Jangan sampai ya hidup gitu-gitu doang. Meskipun sebenarnya wanita itu, ya perempuan itu mudah banget masuk surga. Mudah ya, bukan banget lah, mudah. Dimudahkan Allah untuk masuk surga. Iya benar. Anda tidak perlu puasa sunnah. Anda tidak perlu tahajud. Anda tidak perlu sodako. Cukup kerjakan amalan wajib saja. Urus suami, jaga kehormatannya, urus anak. Kata Nabi SAW apa? Dia bisa masuk dari 8 pintu surga itu dari manapun. Modal itu doang. Mudah kan? Mudah. Tapi iblis nggak mau. Nggak mana mau dia. Enak aja kata dia gitu kan. Ya gitu. Maka yang kedua tadi kan waktu kita bermuhasabah. Mikir gitu, nih umur sudah sekian, gimana sikapku dengan suami misalnya, sudah bagus belum adabnya misal gitu. Jadi bagaimana persiapan nanti di alam kubur untuk terima paket. Tuh kok bisa kan, kalau ada abang-abang paket gitu kan, itu tuh kata guru saya, kalau versi alam kuburnya begini. Jadi ketika Anda mengatakan Allahumma ighfir li abi wa ummi, Allahumma ighfir li abi wa ummi, atau mungkin bahasa kita Rabbi firli walidayya warhamhum kama rabbayani shaghira, itu ada malaikat ngasih tahu ini istighfar yang anakmu kirimkan untukmu, paket gitu loh bahasanya. Gitu ya. Lalu tiba-tiba malaikat ngabar lagi, paket gitu kan. Ini sedekah anakmu atas namamu. Yang paling beruntung, yang paling banyak dapat paket. Paling beruntung. Apa dia? Karena amal jariah itu kan banyak. Salah satunya anak yang soleh. Setiap amalan anaknya, sholat anaknya, sedekah anaknya, semua kebaikan anaknya, doanya segala macam, orang tua yang paket. Pakai akhirnya setiap saat dia berlimpah paket. Makanya disiapin tuh di kuburnya, ya, musab yang kita wakafkan, anak soleh itu salah satunya ya, sodako jariahnya kita, ilmu yang bermanfaat, sumur yang kita bangun, itu semua paket gitu loh. Semakin banyak semakin bagus, ya, seperti itu persiapan. Jadi nanti di alam kubur ngapain? Reuni lagi, iya reuni lagi, kan ini kita mau lagi. Tuh, dokter kok bisa ngomong gitu? Saya ceritain kisahnya ya. Hari H-1 sebelum Utsman bin Affan radhiyallahu anhu itu dibunuh oleh Khawarij di waktu maghrib kurang lebih itu, malamnya kan Utsman bermimpi. Apa mimpinya? Utsman bertemu dengan Rasul.
Ada Abu Bakar situ, ada Umar di situ. Nabi bilang apa sama Utsman? Ya Utsman, besok engkau akan berbuka bersama kami. Jadi kehidupan dalam kubur itu seperti apa? Ya, kayak kita ini juga lah, cuman nggak ada jasad, itu aja. Tidak terbatas. Sehingga sekarang kita bersolawat kepada Nabi SAW, sepersekian detik langsung sampai ke beliau. Begitu kehidupan ruh tuh kayak begitu. Di sana mereka ngapain? Saling berkunjung. Jadi aslinya kematian itu bukan sesuatu yang menakutkan. Karena toh kita akan bertemu dengan zat yang paling kita cintai. Ya, yaitu Allah. Apa indahnya hidup di dunia? Gak ada indah-indahnya. Wallah gak ada indahnya. Gak ada indah-indahnya hidup di dunia. Wallah. Sampai Nabi bilang apa? Dibandingkan dengan bangkai anak kambing saja, ini gak ada apa-apa di dunia ini. Coba. Subhanallah ya. Makanya lagi-lagi ya kita lupa. Kadang-kadang kita lupa definisi kebahagiaan itu apa. Beda bahagia sama senang aja kita nggak tahu. Nggak tahu, belum tahu. Ya nggak usah saya kasih tahu lah nanti kapan-kapan. Apa beda bahagia sama senang? Ada orang nih beli mobil baru, rumah baru, anaknya wisuda, apalah segala macam. Itu bahagia apa senang? Senang apa bahagia? Oke. Sebulan mungkin yang wisuda itu 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun kuliah wisuda tuh. Berapa hari senangnya? Hari berikutnya udah pusing dia, mau kerja di mana kan gitu. Oke, itu senang. Artinya senang itu biasanya dikaitkan dengan sesuatu yang hubungannya dengan materi, fisik, gitu-gitu aja. Tapi kalau bahagia gimana? Bahagia itu sejatinya kalau kita bicara bahagia, maka bahagia sejati adalah bahagia yang kita tautkan dia, kita kaitkan dia dengan semua yang hubungannya dengan syariat. Meskipun di situ ada kesusahan. Meskipun di situ ada kesusahan, kita tetap bahagia. Gak percaya? Yang sudah pernah pergi haji sabar. Haji sabar tahu? Haji yang ngantri 20 tahun, 30 tahun, itu haji sabar namanya. Haji bersabar. Udah gitu di sana maktabnya 2 kilo, nah gitu. Itu haji bersabar. Ngantri toilet segala itu haji sabar. Kalau haji satu lagi kan haji syukur namanya. Saya tanya, yang sudah pergi haji sabar, wallah saya tanya pengen lagi nggak? Lu padahal susah loh. Tapi pengen kan? Makanya bahagia itu tidak ada kaitan dengan kesusahan. Kalau hubungannya dengan syariat. Itu pesannya. Anda nyiapin kopi di rumah 50 tahun, 30 tahun, 20 tahun, gak ada satupun terima kasih dari suami, tapi Anda bahagia aja kerjakan. Kenapa? Anda kerjakan karena Allah. Mau dia terima kasih, mau dia ngumpat-ngumpat, mau apa, gak ada urusan. Terserah kaulah. Asal gitu. Itu bahagia. Makanya kalau dia dikaitkan dengan syariat, dengan Allah, maka dia akan sustain lama tuh bahagianya. Orang sudah pergi haji, coba aja disentil dikit. Lihat orang lagi di Arafah, lagi tawaf, berkobar lagi itu semangatnya. Meskipun saat itu bukan mudah dia pergi haji. Ngumpulin duitnya, maktabnya jauh, nah itu. Jadi beda antara senang sama bahagia. Gitu, ya. Nah, waktu yang kedua. Waktu yang ketiga adalah waktu kita kumpul-kumpul sama teman. Itu waktu kongko. Ya, King Kong. Ya, waktu kumpul-kumpul sama teman, tapi temannya juga harus milih-milih. Jangan teman toksik. Jadi kalau Anda punya teman toksik, segera tinggalkan dia. Toksik tahu ya? Tiap hari isinya keluhan aja, apalagi sampai cerita tentang rumah tangganya, itu nggak benar. Urusan rumah tangga jangan pernah ceritakan kepada orang yang tidak paham agama, karena solusinya dari orang-orang yang tidak paham agama ini cuma satu, cerai, ya kan? Bahagia banget setan iblis, bahagia. Jadi cari teman yang bukan cuma pandai memuji kita, tapi juga pandai juga nasihati kita,
menasehati ketika kita salah. Nah, itu cari teman kayak begitu. Jadi watawassaw bil haq, watawassaw bis sabrnya jalan. Itu yang ketiga. Itu waktu yang ketiga. 1, 2, 3. Nah, waktu yang keempat, Wahab bin Munabbih ini bilang apa? Dia bilang waktu Anda bersama dengan diri Anda. Itu tadi me time. Jadi urusan me time itu dalam syariat diatur nggak? Diatur. Syaratnya apa? Dia harus halal. Nggak boleh berlebihan. Jadi kalau Anda me time, Anda nongkrong, mandangin langit, mandangin laut, mandangin pohon, sambil minum kopi, kerjakan aja. Sepanjang dia halal dan tidak berlebihan. Menariknya apa? Kata Wahab bin Munabbih ya, di dalam kitab tersebut dia katakan bahwa waktu yang keempat ini akan membuat waktu pertama, waktu kedua, waktu ketiga itu optimal. Coba, jangan sepelekan me time. Saya punya me time? Punya. Banyak me time saya punya banyak emergency exit untuk mengubah suasana hati saya. Kalau sudah lagi serandom-randomnya kalau ya kacau. Tapi balik dia cepet. Karena emang saya nggak mau lama-lama sedih, saya nggak mau lama-lama hati itu nggak nyaman, karena saya nggak mau. Urusan saya banyak, amanah saya banyak, tanggung jawab saya banyak begitu. Sehingga apa? Ya alhamdulillah naik gunung masih bisa. Sampai ke summit masih bisa bawa anak lagi, nggak gendong, dia jalan aja. Ya anak-anak gitu kalau apa dilatih kuat gitu ya, tulangnya, ototnya, prinsipnya gitu, suruh naik gunung. Anak saya yang kedua itu waktu saya ajak naik gunung apa itu kemarin, Gunung Lawu itu, tengah jalan dia berhenti, capek dia, mau nangis dia bilang kalau kamu mau nangis, nangis saja. Tak apa-apa. Yang jelas perjalanan kalau turun kita sudah setengah perjalanan nih. Kalau kamu turun masih setengah lagi, naik setengah lagi. Silahkan pilih, saya bilang. Jadi akhirnya sepanjang perjalanan naik itu saya di belakang beliau. Ayo semangat naik terus, bismillah yuk, Allahu Akbar terus. Akhirnya sampai juga ke summit, ke puncaknya Lawu itu. 3.400an meter itu. Sampai di atas hilang semua capeknya. Nah gitu. Jadi dibuang tuh beban-bebannya gitu kan. Ya memang biasa kalau habis naik 3 hari tuh kemengnya minta ampun. Standar lah itu. Enggak apa-apa. Ini teman-teman lagi mau naik Rinjani lagi nih. Ya, kalau naik Rinjani itu harus bermalam 2 malam di sana. Dan karena naik gunungnya bareng sama saya, akhirnya biasa orang naik gunung kan makanannya gitu-gitulah kan, mie instan segala macam, saya bawa sendiri, telur saya bawa, telur rebus, kan cukup tuh buat seharian. Saya masak berapa, hampir 15-20 butir telur rebus, kemudian saya bawa kentang yang sudah dikukus, di sana tinggal saya masukin bumbu, black pepper apa gitu, udah makanlah kita di atas, gitu daripada makan mie instan. Sehingga naik gunung pun makannya sehat. Kayak gitu. Jadi masya Allah ya, itu beban. Jadi poin pertama yang saya mau jelaskan kepada Anda, ibu-ibu sekalian, jamaah sekalian adalah buang deh bebannya, nggak usah dipikirin keterlaluan itu dulu. Dan carilah emergency exit Anda. Percayalah, pengobatannya akan jauh lebih mudah. Percayalah. Kalau Anda yang biasanya, saya tuh senang banget kalau jalan-jalan di pantai, pergi jalan di pantai. Atau mungkin, ini kalau saya, kalau mau ikutin juga nggak apa-apa. Ngobrol sama pohon gitu. Kan mereka tuh makhluk hidup kan? Coba aja dikerjain. Ketawa sendiri. Nabi pernah ngomong nggak sama tumbuhan? Nah, Gunung Uhud aja diajak ngomong sama Nabi. Kan gitu kan? Kata Nabi apa? Tenanglah wahai Uhud, kata Nabi. Gunung diajak ngomong. Pohon kurma. Ada kan kisahnya kan? Nabi itu berapa lama pakai mimbar yang ada pelepah kurma di situ, dan Nabi pakai terus. Lalu ada sahabiah yang menggantikan itu dengan bikin mimbar buat Nabi. Yang terjadi apa? Itu pelepah atau pohon kurma itu nangis sejadi-jadinya.
gara-gara Nabi nggak pakai dia lagi. Subhanallah. Riwayatnya soalnya gitu. Sampai sahabat tuh dengar bunyi sesegukan, coba, subhanallah. Nabi bilang apa? Itu pelepah atau pohon kurma yang menangis karena aku nggak pakai dia lagi. Coba. Sampai akhirnya Nabi nenangkan dia. Pohon itu ditenangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya ngobrol sama pohon itu tak apa-apa. Toh dia makhluk hidup juga kan? Apa kabar on? Gitu kan? Panggilan sayangnya pohon on gitu kan? Atau oon, atau apa kabar popo gitu kan? Oh, ngebayangin aja dia ketawa sendiri kan? Kadang-kadang kalau saya pas lagi pagi-pagi habis sholat subuh jalan pagi gitu kan, saya sapa-sapa tuh daun-daun, apa kabar, sehat ya? Bye-bye ya. Tapi usahakan jangan ada Satpol PP. Khawatir nanti Anda diangkut. Sendiri aja. Me time. Apa-apalah. Kucing, coba lihat. Kucingnya sering ngomong kan? Apa paham? Paham dia. Ada beberapa yang paham. Pokoknya nanti jangan diambil ya ikan di meja itu. Ngangguk-ngangguk dia. Ada beberapa. Terus kalau yang ada beberapa video itu kan ada kucingnya lagi ngambil apa gitu sama dia, diilustrasikan ada boneka kucing digini-gini sama dia. Akhirnya kucingnya batal ngambil ikan. Gitu-gitulah. Ngapain susah-susah dipikir-pikir, nanti tulangnya beban, sendinya beban. Ngapain? Ya. Dan itu memang nggak mungkin bisa dilepaskan, nggak bisa. Karena kalau kata guru saya itu, ya orang-orang yang dengkulnya, kakinya itu sakitnya luar biasa dengan berbagai macam beban itu seperti ada gajah di sini. Kata beliau. Caranya gimana? Gajah turunin gajahnya. Udah begini. Caranya gimana? Bisa sebenarnya. Ya, asal mau aja. Contoh. Kepikiran anak di pondok, misal. Nanti makannya gimana ya? Kan beban tuh. Nanti gitu. Cukup dengan kalimat-kalimat yang berazaskan tauhid dan akidah kepada Allah, tenanglah kita. Contoh, ya Allah, aku titipkan anakku di sana kepadamu. Uruskanlah makanannya dia. Uruskanlah temannya dia yang baik-baik. Uruskanlah semuanya, pakaian semua. Pasti Allah urus loh. Asal kita yakin aja. Percayalah. Sehingga kita nggak beban. Suami keluar kota segala macam, ya sama juga. Itu caranya. Jadi ketika ada sesuatu yang membuat beban dalam pikiran kita dan akhirnya ya tulangnya sakit, sendi sakit segala macam, jalan nggak kuat, cara paling mudah menumpahkannya itu dan membuat gajahnya jatuh, caranya gimana? Sujudin aja, sujudin. Jadi lagi waktu sholat sunnah gitu ya, entah anda sholat duha, entah sholat mutlak gitu ya, lamain sujudnya. Allah, lamain sujudnya. Di sujud ngapain? Baca doa. Kalau bisa bahasa Arab, bahasa Arab. Doa-doa Quran pun yang anda hafal, Rabbana atina, dengan niat bukan untuk membaca Quran di sujud, karena nggak boleh baca Quran di sujud. Anda niatkan untuk membaca doa saja, silakan aja. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin fakir. Atau mungkin doanya Nabi Yakub, ya, doa Nabi Yakub itu kepadamulah aku mengadukan kesusahan dan kesedihanku. Qala innama ashku bathi wa huzni ilallah. Lamain aja. Nggak hafal, nggak apa-apa, dalam hati aja. Lamain aja sujud. Jadi kalau misalkan anda sholat sunnah itu akan berduha, ya sholat sunnah 2 rakaat itu sujudnya itu dilamain. Sujud kan ada 4 kali sujud kan.
Satu rakaat, dua sujud, satu rakaat, dua sujud. Nah, di setiap sujud itu lamain sujudnya. Semua sujudnya lama. Dan itulah waktu yang terbaik kita untuk menumpahkan beban kita kepada Allah. Gajahnya jatuh. Gajahnya pergi. Terisak-isaklah di situ. Ngobrol lah sama Allah di situ. Kalau bisa bahasa Arab, alhamdulillah. Kalau nggak bisa, dalam hati aja. Ya Allah, aku nggak ngomong saja kok sudah tahu sebenarnya kan. Aku ada masalah. Gitu. Caranya ngobrol sama Allah begitu. Ya. Makanya para nabi itu kalau mereka ngobrol, nabi kita juga sama. Rasulullah SAW itu kalau ada masalah, apa yang beliau kerjakan? Beliau wudhu dan sholat. Jadi kalau Anda punya beban pikiran masalah yang seandainya itu mengganggu Anda sudah berlebihan, sujudin aja. Insya Allah akan hilang itu. Dan lama-lamalah dengan Allah dalam sujud itu. Karena kata Nabi SAW, saat paling dekat Rob atau hamba itu dengan Robnya adalah saat sujud. Itu. Ya. Nah, itu cara ya. Jadi makanya tadi saya jelaskan ya, syariat ini sebenarnya sudah mengatur segala macam itu dengan apa namanya, dengan sempurna pastinya. Ya, makanya kalau seandainya saja kita tahu, misalkan mungkin Bapak Ibu sekalian, saya udah tahu, sudah pernah atau mungkin sudah pernah baca juga bahwa cara paling terbaik untuk menarik dan meregangkan otot kita itu sholat loh. Menarik. Jadi sekarang itu ya saran saya tiap hari, kalau Anda pengen tulang Anda sehat, sendi Anda sehat, mulai sekarang, mulai besok, mulai hari ini stretching tiap hari. Stretching itu seperti apa? Ya lihat aja lagi. Macam-macam caranya. Mau yang di stretchingin apa dulu? Ya, tulang belakang bisa ditarik Kak? Bisa. Pakai gerakan-gerakan tertentu tuh banyak sekarang. Anda tinggal lihat. Jantung kayak begini, paru kita ini paling suka begini dia. Ya, paling suka diginiin, dilebarin. Liver kita tuh paling suka diginiin, stretchingin sampai kerasa pegel, agak sedikit nyeri. Itu cara untuk menguatkan otot. Ya, kita bicara fisiknya dulu. Atau mungkin gerakan-gerakan, nih saya ajarin. Kalau Anda mau di rumah aja Bu, jangan di sini. Bahaya. Jadi ada namanya mereka nyebutnya itu ancient squat. Ancient squat itu squat versi orang zaman dulu. Ngapain itu? Jongkok. Itu subhanallah ya. Jongkok itu cara paling efektif untuk boleh dibilang semua bagian tubuh kita, terutama daerah pinggang ke bawah ya, untuk di stretch sama relax. Zaman sekarang banyak orang susah jongkok loh. Banyak orang susah jongkok. Tapi kalau Anda mau latihan dulu pelan-pelan. Ya, latihan pelan-pelan sehingga nanti nggak usah jauh-jauh deh, misalkan nih jalan dari tiang ini ke sini, jalan jongkok. Kalau belum bisa, dari 3/4 dulu, posisi dari berdiri gitu kan, 3/4 begini, turun setengah, turun lagi sampai akhirnya jongkok beneran. Itu Pak Bu, subhanallah, akan membuat pinggang, ya panggul, otot-otot di bagian bawah ini akan kokoh banget. Saya udah lama dapat pelajaran itu sebenarnya dari seorang ya teman saya, di seorang coach personal trainer gitu. Dia bilang, coba Dok dirutinin jongkoknya tiap hari, jalan jongkok. Kalau belum bisa jalan, jongkok aja dulu. Itu sebabnya sebenarnya salah satu kaidah atau cara paling mudah untuk menguras isi pencernaan kita itu lebih baik kalau Anda bisa, maaf, BAB-nya jongkok, itu lebih baik daripada BAB-nya duduk. Kalau duduk ya, supaya ada tekanan, kan dia butuh tekanan di sini tuh. Maka nanti coba kalau di rumah klosetnya kloset duduk ya, beli tuh ada satu dudukan kaki. Jadi nanti posisi kaki kita tuh begini nanti. Jadi kita duduk gitu ya, nanti kaki di situ, jadi nanti posisinya itu kayak begini dia. Ininya sudutnya itu tuh. Karena dia begini kaki kita. Itu ada tuh kayak bangku khusus yang ngelingkari bagian bawah kloset.
Itu oke untuk nguatin daerah otot bagian bawah. Ya. Kemudian apalagi yang kita bisa lakukan Bapak sekalian untuk menguatkan sendi-sendi sama tulang kita ini? Berjemur. Berjemur. Apalagi berjemurnya kalau Anda di rumah ada halaman ya yang sebelum berjemur itu Anda olesin badan Anda dengan minyak zaitun. Bukan sunscreen. Ini kulit ini semakin banyak paparan mataharinya, dia akan semakin coklat. Itu melanin apalah namanya itu tuh, yang semakin kuat kalau ketemu matahari. Jadi kalau saya pribadi ya agak kurang sepakat dengan sunscreen kalau saya. Ya, nanti diomelin sama dokter kulit. Nanti kan macam-macam tuh omongannya. Kan bolong matahari segala macam. Saya kadang-kadang mikirnya kalau begitu ya paling banyak kena kanker kulit ya petani. Kadang-kadang di sawah nyanggul nggak pakai baju, tapi nggak kena kanker tuh mereka. Biasa aja. Ya, coba lagi dilihat tuh isinya apa, sunscreen kayak begitu. Daripada Anda pakai begitu, mendingan Anda pakai yang alami. Anda olesin VCO, Anda olesin minyak zaitun. Habis itu matahari masuk, manasin itu masuk dia ke kulit, jadi kulitnya jadi kencang karena vitamin E-nya, antioksidannya itu jauh lebih bagus dan nguatin tulang juga karena minyak zaitun itu salah satu minyak yang sangat powerful, sangat baik dalam menguatkan tulang. Gitu. Minum minyak zaitunnya, tapi bukan minyak zaitun yang dipakai buat urut. Minyak zaitun beneran. Ya, yang namanya extra virgin olive oil. Ya. Rasanya kayak apa? Pedes sini. Nah, itu Nabi SAW paling suka melumuri badan beliau dengan minyak zaitun. Nanti kalau pagi-pagi masih ada waktu, misalkan matahari masih ada tuh, lumuri aja. Atau sore juga nggak apa-apa. Ya 15 menit, 20 menit sambil berjemur ya. Kalau tempat-tempat yang ada mau lepas jilbab dengan kondisi aurat terjaga di rumah, lebih bagus. Ya rambutnya dikasih zaitun, semua gini dibasahin. Iya, Nabi ngerjain itu soalnya. Ya, zaitun itu salah satu minyak yang paling bagus untuk rambut karena dia melembabkan. Kan? Jadi kalau orang pakai sabun kemudian kering, atau pelembabnya minyak zaitun. Ya itu. Jadi tadi sholat ya, benerin sholatnya, kemudian ada matahari ya. Dan sebenarnya ada banyak bahan-bahan yang Allah ciptakan itu yang pada akhirnya itu menguatkan menguatkan otot dan tulang kita. Apa saja ya? Paling mudah ya. Saya akan sebutkan beberapa di sini. Jadi ada satu bahan dalam tulang kita itu ya, namanya tuh glisin ya. Nah, glisin ini Bapak-Ibu sekalian banyak ada di berbagai kacang-kacangan salah satunya ya. Kemudian ada juga di spirulina. Spirulina tahu ya? Yang hijau-hijau ganggang laut tuh, ganggang. Itu juga ada. Tapi dia harus termasuk di putihnya telur. Ya, putihnya telur. Berarti yang kuningnya nggak usah dimakan, makan aja nggak apa-apa. Telur apa? Telur ayam kampung. Telur ayam kampung atau telur bebek. Kenapa telur ayam kampung sama telur bebek? Karena itu si kampung dan si bebek ini dia hanya bertelur kalau dibuahin saja. Saya belum ketemu peternakan ayam kampung, peternakan telur ayam kampung, saya belum pernah ketemu. Tidak bisa juga dibuat sama dia. Kalau peternakan telur ayam broiler kan banyak, tapi peternakan telur ayam kampung gak bisa kayaknya dibuat. Nah itu dia
apa namanya, produksi sesuai dengan waktunya, ya. Waktu dalam artian, ya kalau dibuahin ya dia keluar, kalau nggak dibuahin nggak keluar, kan gitu, telur. Nah, lalu bagaimana caranya lagi Bapak Ibu sekalian kita meningkatkan itu ya? Tadi mungkin di luar, tadi mungkin tadi saya cerita jongkok tadi itu, ya. Sebenarnya yang paling bagus ya, kalau ibu-ibu sekalian, mohon maaf yang sudah ada keluhan-keluhan di situ, tapi saran saya tanya atau konsultasikan ke ahlinya ya. Itu yang paling saya sangat sarankan tuh adalah latihan beban. Latihan beban. Jadi misal tangannya sudah mulai, karena usia 40 tahun, jadi usia 40 tahun ke atas itu sudah mulai terjadi namanya sarkopenia, penyusutan otot. Nah, penyusutan otot ini mengecil ototnya itu bisa dicegah dengan cara dia latihan beban. Jadi Anda bayangkan, mohon maaf gitu ya, badannya gede ya, numpuk semua lemak di bokong atau di perut gitu ya. Kaki dan tulangnya tetap, tulang kakinya tetap, otot tulang kakinya juga tetap. Bebannya luar biasa itu. Kebayang ya? Jadi dia menahan beban di atas itu dengan kondisi si kaki ini dengan tulang dan ototnya itu, yang ototnya terutama yang tidak kuat dan tidak bertambah, maka pasti akan terjadi tumpuan-tumpuan di tempat-tempat yang biasa ditumpu, yaitu di dengkul biasanya ya. Nanti saya ajarin caranya, bagaimana caranya supaya jangan. Kemarin saya ketemu dengan ada ya saudara lah ya, dia umur mungkin sekitar berapa ya, ada hampir 50-an itu orang, tapi sekarang setiap bulan disuntik di itu di dengkulnya itu, supaya nggak sakit, nggak apa gitu loh. Saya bilang ya, dia nggak tanya ke saya juga, jadi saya diemin aja. Saya bilang sayang banget gitu kan, padahal sebenarnya banyak banget cara untuk mencegah itu, atau membuat, kalau orang bilang kan pelumas sendi kan, pelumas sendinya itu berkurang. Biasanya kalau udah parah banget apa yang terjadi? Operasi. Dan kalau sudah operasi ya, semua yang sudah sintetik itu tidak mungkin sama kayak asli lah. Makanya jaga baik-baik dengkul ini. Pesan saya ya, ibu-ibu sekalian, apalagi yang sudah mulai masuk ke masa menopause, Anda itu kuat. Nah, maksudnya gini, wanita itu kuat karena jantungnya kuat, ototnya kuat, tulangnya kuat, gara-gara estrogen. Estrogen itu apa? Hormon wanita. Seiring dengan umur, si wanita ini hormonnya akan berkurang. Oke. Apalagi makanan yang dikonsumsi, misal nih, makanan yang sangat tinggi gula. Ya. Misal nih, roti putih, gula putih, ya, itu akan cepat sekali menguras kalsium di tulang. Jadi hati-hati ya, bagi yang penggemar terigu olahan ya, itu akan cepat banget mengurangi densitas atau massa otot ya. Pertanyaannya kan, terus bagaimana saya bisa tetap baik dengan kondisi estrogen yang berlimpah gitu kan? Kan pertanyaan kan gitu kan? Jawabannya simpel, estrogen itu hormon kasih sayang. Maka tumbuhkanlah terus ya sifat kasih sayang itu dalam diri kita. Bahasa itu kalau jadi perempuan, jadilah perempuan beneran yang penuh dengan kasih sayang. Nah gitu. Seperti itu ya. Nah itu yang secara emosional. Kalau secara itunya gimana? Yang bisa memberikan support buat estrogen itu banyak banget. Minyak zaitun bisa. Semua minyak-minyak kan bisa. Minimal Anda ingat duanya aja. Yang satu minyak zaitun, yang kedua VCO. Minum tuh tiap hari. Ya, zaitunnya satu, misalkan 1 sendok makan.
VCO-nya 1 sendok makan, itu ya insya Allah minimal kejagalah tuh tulangnya ya. Kemudian apalagi yang kita bisa lakukan untuk menjaga itu? Beberapa jenis biji-bijian yang mengandung fitoestrogen. Contohnya apa? Kacang kedelai. Kacang kedelai itu bagus tuh. Kacang hijau itu juga bagus. Atau barley, biji barley. Nanti di browsing aja lah, barley. Kalau orang Malaysia yang biasa pergi ke kedai atau nasi kandar di Malaysia, dia akan tahu tuh barley swam. Barley swam itu mirip kedelai dia, cuma bukan kedelai, ya putih dia. Kacang barley itu bagus, ya juga untuk fitoestrogen. Tapi saya tuh sebenarnya suka. Jadi kalau laki-laki nggak boleh dong makan kedelai atau kacang hijau, boleh, cuman mendingan lebih banyak yang makan itu perempuan. Ya, cuman kalau beli kacang hijau, saya itu nggak tega makannya. Gulanya banyak banget, berlimpah ruah. Kalau dia bikin bubur kacang hijau tuh, jadi kalau saya makan, kalau pagi sepedaan apa gitu, mampir ke abang bubur itu tuh, kalau beli bubur kacang hijaunya, saya saring dulu. Saya taruh di mangkok gitu kan, saya tunggu lama, turun airnya, itu pun masih manisnya minta ampun. Ya. Atau ya paling enggak ya makan telur. Ya. Jadi ini resep nih, saya kasih resepnya. Jadi tiap hari itu Anda makan tuh VCO, ya 1 sendok 2 sendok lah ya. Minyak zaitun, ya. Terus gamat. Gamat tahu? Kalau bisa dapat gamat yang fresh lebih bagus. Ya, gamat itu nggak usah dimasak sebenarnya. Soalnya kita Indonesia ini kan hobi banget digoreng. Kalau Anda yang pergi ke daerah-daerah Tuban, Jawa Timur itu kan ada teripang, kerupuk teripang kan. Kita tuh semua digoreng aja, hobinya digoreng. Ya, ubi ungu yang juga salah satu sumber buat menguatkan estrogen, ya, yang dipakai oleh orang-orang di Jepang, sehingga mereka beberapa daerah Okinawa salah satunya itu punya usia harapan hidup sampai 90 sampai 100 tahun. Itu mereka rutin banget makan ubi ungu. Ubi ungu. Kalau kita kan nggak makan, digoreng, dibikin keripik. Akhirnya rutin dia makan, dengar kajian Zaidul Akbar. Wah, kata Dr. Zaidul makan ubi ungu. Pergilah dia beli keripik ubi ungu. Lalu tiba-tiba cek berat badan kok jadi naik. Apa ceritanya? Saya jelasin ceritanya. Ini kentang ukuran segini lah ya, kentang. Oke. Kentang ini saya kukus atau saya rebus lah. Kurang lebih ukuran segini nih. Ini mungkin sekitar 90 kalori aja segini nih. Dikukus atau direbus dan dimakan sama kulitnya. Jadi kentang itu jangan dibuang kulitnya. Dimakan sama kulitnya. Ubi celembu juga. Pisang itu, kalau Anda mau buka datanya, coba aja lihat ingredient of banana peel. Nanti ketemu tuh. Banyak banget antioksidan dalam kulit pisang, cuman kita nggak lazim aja kan. Nah, kentang tadi itu setelah dikukus, kita bikin namanya French fries, kentang goreng. Tadi berapa kalori? 90. Di French fries kan jadi 200 dia. Jadi 200. Hai, kita harus bikin produk yang lain, kata dia kan. Dibikin keripik. Kentang digoreng pakai minyak sawit. Jadi berapa? 300 kalorinya. Kerupuk keriting itu
yang sampai sekarang masih keriting dia, belum diluruskan. 6 kerupuk kulit itu, kalau Anda makan ya, ada orang makan gitu ya, itu subhanallah ya, sekitar 160 kalori itu. 6 kalau dia makan. Ada sih orang yang gila kerupuk gitu ya. Kata guru saya, kalau mertuamu itu tipenya introvert, maka kasih dia oleh-oleh kering-keringan. Karena orang introvert suka kering-keringan, kerupuk, keripik. Kalau kata beliau, kalau orang ekstrovert sukanya basah-basahan atau bolu-boluan. Kata beliau gitu, saya percaya saja. Jadi makanya emang ada orang yang nggak suka kerupuk, sukanya bolu. Ada orang sukanya bolu nggak suka kerupuk. Semua itu juga tidak lepas dari kepribadiannya dia, kata beliau. Baik, tadi teripang tadi itu ya, gamat. Jadi gamat itu sebenarnya kalau ketemu nanti yang fresh, itu Anda kupas aja kulitnya, Anda potong-potong dadu, kasih garam, jeruk nipis, kasih cabai dikit, kasih bumbu, udah bisa dimakan tuh. Itu sumber kolagen yang sangat tinggi, gamat.